Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat semua ya. Bertemu lagi dengan Bu Miftahul Jana pada mata pelajaran kepariwisataan. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pertemuan ke-6 ya anak-anak. Semoga kalian tetap semangat ya meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Baiklah, kita mulai. Saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh, ya daring atau online, model pembelajaran yang diambil Bu Miftah adalah tentang berupa diskusi dan ceramah. Diharapkan siswa mampu memahami, mengumpulkan, dan merangkum tentang dampak pariwisata terhadap perekonomian secara mandiri, jujur, rasa ingin tahu, serta bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, kita fokuskan ya untuk pertemuan ke-6 ini, yaitu kita akan membahas tentang dampak pariwisata terhadap perekonomian, di mana dampak ini pada bab ketiga pada materi kepariwisataan. Oke, kalau kita ngomong dampak, ya, dampak itu berarti ada dua, Nana, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Mari kita, ya, materi kita, saya akan jelaskan apa dampak pariwisata terhadap perekonomian dari segi dampak positif maupun dari negatifnya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembahasan untuk materi hari ini. Yang pertama, kita akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu, ya, dari aspek ekonomi. Yang pertama, yaitu membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal di bidang pariwisata. Anak-anak, dampak pariwisata terhadap perekonomian industri pariwisata itu menghasilkan manfaat ekonomi yang besar sekali, ya, baik untuk negara tuan rumahnya, ya, maupun negara asal dari turisnya tersebut. Salah satu motivasi utama sebuah negara mempromosikan dirinya sebagai negara dengan tujuan wisata adalah timbulnya kemajuan dalam ekonomi, anak-anak. Ya, dampak yang pertama ini membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal di bidang pariwisata itu misalkan masyarakat sekitar, ya, penduduk lokal tersebut bisa menjadi pekerjanya di situ, misalkan sebagai waiter, ya, misalkan juga sebagai bellboy atau cleaning service-nya, misalkan di suatu hotel tersebut, misalnya tour guide-nya, ya, itu jadi ada efek positifnya untuk penduduk di sekitar, ya, dalam mencari pekerjaan atau berprofesi bekerjanya. Ya, itu dampak positifnya dari segi aspek ekonomi, ya, pariwisata dilihat dari segi itu. Kemudian yang kedua, ya, dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan para wisatawan yang juga secara langsung dan tidak langsung bisa digunakan oleh penduduk lokal. Jadi di sini adalah fasilitas dan infrastruktur. Berarti kalau kita ngomong bahas fasilitas dan infrastruktur, berarti kita akan membayangkan, ya, berarti itu kebutuhan secara dasar fisik, ya, Nana. Misalkan contohnya kalau fisik berarti di sini mungkin bisa aja fasilitas bisa jalan rayanya, ya,
kemudian kereta api misalkan, kayak air bersihnya, ya, kemudian bandar udara, ya, bandar udara misalkan, perlistrikan seperti atau hotelnya, itu adalah semua fasilitas infrastruktur, ya, fasilitas kayak misalkan restorannya, itu adalah semua fasilitas bangunan berupa fasilitas infrastruktur, ya. Jadi misalkan wisatawan pergi ke tempat objek wisata, ya, dengan melewati jalan yang nyaman, aman, itu adalah infrastruktur kalau dilihat dari segi dasar fisiknya. Ya, itu misalnya juga kayak pelabuhannya. Jadi fasilitas-fasilitas tersebut harus senyaman mungkin, ya, agar wisatawan, ya, atau pariwisata, ya, terutama di Indonesia itu semakin berkembang dan diminati oleh turis mancanegara. Berikutnya, Nana, yang ketiga atau C, mendapatkan devisa atau national balance payment melalui pertukaran mata uang asing atau foreign exchange. Ya, kita kalau bahas masalah devisa, ya, devisa itu adalah valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui oleh dunia internasional. Kalau kita mengatakan valuta asing, anak-anak, yaitu berarti di sini kita tekankan pada mata uang, ya, yang dapat diterima oleh hampir semua negara, ya, negara di dunia yang pasti. Tidak hanya mata uang saja menurut saya, bisa batangan emas itu juga termasuk dari segi valuta asing juga. Contoh, ya, mata uang yang atau valuta asing yang bisa diterima oleh dunia yaitu misalkan kayak US dollar, ya. Kemudian yen Jepang, itu adalah valuta asing atau mata uang yang sangat diterima, ya, di semua negara di dunia. Kayak euro, ya, dolar euro atau dolar pound sterling, ya, itu adalah valuta asing. Jadi yang ketiga saya sampaikan lagi, dampak positifnya, ya, pariwisata ini dari aspek ekonomi yang ketiga mendapatkan devisa melalui pertukaran mata uang asing. Berikutnya, dampak positifnya yang keempat, yaitu mendorong seseorang untuk berwira swasta atau berwirausaha. Pasti ya, anak-anak. Contohnya, misalkan di situ ada objek wisata, ya. Bisa aja masyarakat akan tergerak, ya, penduduk akan tergerak, ya, akan muncullah pedagang-pedagang kerajinan, ya. Kemudian misalkan ada penyewaan papan selancar, ya, penyewaan ban untuk berenang misalnya. Kemudian misalkan bisa pemasok bunga di hotel, ya, atau pemasok makanan di suatu hotel. Itu adalah mendorong seseorang untuk berwira swasta atau berwirausaha. Kemudian saya lanjutkan lagi, anak-anak, yang kelima atau E, yaitu dampak positifnya, ya, pariwisata dari aspek ekonomi. Yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga pendapatan pemerintah. Pasti, anak-anak, ya. Tadi semakin banyak wisatawan atau turis, ya, atau pengunjung yang mengunjungi suatu tempat objek wisata, ya, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, ya, yang pasti juga pemerintah akan merasakannya juga. Berikutnya yang terakhir, dampak positif yang
terakhir ya, yaitu memberikan keuntungan ekonomi kepada hotel dan restoran. Pasti itu imbasnya anak-anak ya. Semakin pariwisatanya meningkat ya, di situ ekonomi hotel dan restoran ya, keuntungan hotel dan restoran akan semakin bertambah dan meningkat juga ya, sangat berpengaruh sekali. Itu dampak positif pariwisata ya, ditinjau dari aspek ekonomi. Saya lanjutkan anak-anak berikutnya. Tadi sudah saya sampaikan pada awal, kalau kita membahas dampak ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Ya, tadi sudah saya jelaskan 6 dampak positif ya dari pariwisata dilihat dari segi aspek ekonomi ini. Kemudian saya akan jelaskan dampak negatif ya pariwisata ditinjau dari aspek ekonominya. Yang pertama, bahaya ketergantungan yang sangat mendalam terhadap pariwisata. Ya, anak-anak, ya. Jadi, kalau sudah bergantung, ya, misalkan terjadinya COVID ini bagaimana? Ya kan dampaknya luar biasa pada perekonomian di Indonesia. Banyak sekali hotel ya yang gulung tikar ya maupun restoran gara-gara pariwisata di Indonesia mengalami penurunan gara-gara COVID. Ya, itu berarti karena apa? Karena bergantung sekali pada pengunjung wisatawan ya. Kalau nggak ada pengunjung, nggak ada wisatawan atau turis yang datang, otomatis kan nggak ada pendapatan di sini. Sedangkan kayak hotel, restoran dan lain-lain, ya, industri pariwisata bergantung sekali, ya. Itu dampak negatifnya. Kemudian yang kedua atau B, yaitu meningkatkan inflasi dan harga jual tanah menjadi mahal. Ya, betul sekali. Ya, dampak negatifnya kita nggak usah jauh-jauh ya. Harga jual tanah yang di daerah wisatawan ya objek wisata ya beda sekali dengan daerah yang bukan. Contohnya kita lihat aja Batu. Batu adalah kota wisata dan harga jual tanah di sana luar biasa anak-anak, sangat mahal sekali dibanding di Pasuruan. Ya, kalau inflasi, kita ngomong inflasi di sini berarti inflasi itu meningkatnya harga-harga secara umum ya dan terus-menerus, continue ya intinya. Kemudian berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh banyak faktor ya. Secara otomatis ya dampak negatifnya itu misalkan kayak barang-barang naik ya, kemudian tanah naik, itu dampak negatifnya pariwisata ditinjau dari aspek ekonomi. Berikutnya yang ketiga atau C, dampak negatifnya yaitu meningkatkan impor barang dari luar negeri, terutama alat-alat teknologi modern yang digunakan untuk pelayanan bermutu pada wisatawan, juga biaya-biaya pemeliharaan fasilitas yang ada. Iya, Nana. Ya, secara otomatis ya, agar kita bisa meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk pengunjung wisatawan, ya secara otomatis kita harus meningkatkan ya barang-barang tersebut. Ya, dan kemungkinan barang tersebut tidak ada di Indonesia, misalkan dia harus diimpor ya didatangkan dari luar negeri. Ya seperti itu. Yang keempat atau D, dampak negatifnya yaitu produksi yang bersifat musiman, menyebabkan rendahnya tingkat pengembalian modal awal. Iya, kadang
produknya hanya diproduksi pada saat masa-masa tertentu atau bulan-bulan tertentu misalnya. Jadi tidak dapat mengembalikan modal awal yang luar biasa banyak, misalkan seperti itu. Ya, yang berikutnya kelima, dampak negatifnya terjadi ketimpangan daerah dan memburuknya kesenjangan pendapatan antara beberapa kelompok masyarakat. Ya, kamu bedakan aja ya antara daerah yang wisatawan objek wisatanya luar biasa bagusnya dengan daerah yang kurang dari wisatanya. Ya, pasti ada perbedaan, ketimpangan di sini. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, dampak negatifnya hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi. Betul, anak-anak ya. Jadi kadang justru masyarakat lokal ya itu yang tersisihkan karena misalkan di situ ada investor dari luar negeri atau luar daerah ya, bukan masyarakat setempat. Itu yang membuat ya kontrol masyarakat lokalnya itu akan hilang di sini karena faktor sumber daya ekonominya atau kekuatan kekayaannya. Itu dampak negatifnya, anak-anak. Berikutnya ada 3 pertimbangan bahwa pariwisata itu adalah penyumbang utama ekonomi global di dunia ini. Yang pertama karena pertimbangannya yaitu pariwisata dapat memperkerjakan 204 juta orang ya di seluruh dunia atau 1 dari setiap 9 pekerja, yaitu 10,6% dari angkatan kerja. Luar biasa. Jadi prosentasenya itu dari semua pekerjaan ya, orang yang bekerja di bidang pariwisata itu sangat luar biasa, banyak sekali, 10,6%-nya ya. Kemudian yang kedua, pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia yang menghasilkan 10,2% produk domestik bruto dunia. Ya, jadi luar biasa produk domestik bruto ini atau bisa disebut gross domestic product GDP ya. Di mana produk domestik bruto ini atau PDB yaitu yang dijual produksi ya baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit produksi suatu negara atau daerah pada saat tertentu. Kemudian yang terakhir ya pertimbangannya pariwisata adalah produsen terkemuka untuk mendapatkan pajak sebesar 55 miliar US dollar. Luar biasa. Jadi pariwisata ini ya banyak memberikan ya sumbangsihnya pada dunia ya berupa pajak sebesar itu, anak-anak. Anak-anak, demikian tadi pembahasan ya dampak pariwisata terhadap aspek perekonomian. Ya, saya Bu Miftah mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.